Minasan, ohayo gozaimasu. Kembali bertemu lagi dengan saya, Dr. Garis di pembelajaran bahasa Jepang. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai huruf hiragana. Nah, sebelumnya kita sudah belajar 10 karakter dari A, I, U, E, O, dan Kakibu Keko. Kali ini kita akan melanjutkan ke 10 karakter berikutnya. Kita mulai saja. Oke, huruf berikut adalah huruf sa. Ya, ini kosakata yang digunakan untuk contoh, sebagai contoh adalah sakura, yang artinya pohon sakura. Namun perlu diperhatikan bahwa huruf sa di contoh di sini adalah huruf sa untuk bentuk cetak. Ya, sedangkan untuk bentuk penulisannya agak sedikit berbeda. Nah, nanti akan saya contohkan. Ya, jadi kalau untuk kalian membaca, kalau Anda melihat karakter seperti ini, seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini, nah yang ditunjukkan ini, maka ini adalah huruf sa, ya, tetapi dalam bentuk huruf cetak. Sedangkan untuk huruf tulis berbeda, akan saya tunjukkan sekarang. Oke. Ya, ini akan saya coba buat huruf sa, cara penulisannya. Ini yang bentuk tulis ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, ini adalah huruf sa tulis. Ya. Sensei, kenapa kok kalau yang huruf cetaknya nyambung? Nah, kalau huruf cetaknya nyambung, karena dulu waktu zamannya masih pakai mesin ketik, cetakan untuk huruf sa itu tidak bisa dibuat terpisah. Jadi, untuk mempermudah ya sudah disambung saja. Jadi, kalau untuk huruf sa cetak, maka bentuknya disambung. Tetapi kalau untuk bentuk tulis itu tidak boleh disambung karena ini adalah efek dari kuasnya. Ya. Ya, tadi contohnya adalah sakura ya. Ya, coba ini audionya kalau bisa kita dengarkan. Coba. Sakura. Nah, ya itu contohnya ya. Jadi pelafalannya adalah sa ya. Contoh kata yang digunakan adalah sakura sesuai dengan di gambar ya. Artinya sakura adalah pohon sakura atau bunga sakura. Oke, next. Ya, berikut adalah huruf shi. Bukan si yang ditulisnya SI, tetapi ini adalah shi. Kalau itu secara alfabetikal itu SHI, ya, shi. Ya, dan yang menjadi contoh kosakatanya adalah shiro, yang berarti istana atau benteng. Cara penulisannya cukup satu coretan saja, bentuknya seperti ini ya, seperti kail. Ya, kalau kita bisa lihat, kita contohkan ini, kita hapus dulu. Ya, next, huruf shi. Ya, kurang lebih seperti ini. Kurang lurus. Ini mohon maaf ya karena pakai mouse bukan pakai pulpen. Ya kurang lebih seperti inilah ya. Ya karena ini saya hanya pakai mouse, tidak pakai pen ataupun Wacom ya. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Ya ini yang lebih mendekati ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, ini adalah huruf su. Ya, ya contoh kata yang digunakan untuk menggunakan huruf su, ada contoh kosakatanya adalah sushi. Ya, tadi kita sudah dapat huruf shi-nya.
Nah, sekarang kita tambahkan, sekarang dapat huruf su-nya, digabungkan sushi. Ya, sushi itu makanan khas Jepang ya, yang terdiri dari nasi dan ikan segar. Ya. Contoh dan huruf sushi ini huruf su ini penulisannya ada 2 coretan ya, dan dan harap berhati-hati dengan ini ya, lengkungannya ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, saya balik dulu sedikit. Kita coba dengarkan pelafalannya, kurang lebih sama. Shiro. Ya, itu ya tadi ya. Oke, tadi shiro. Nah, sekarang untuk huruf su, coba kita dengarkan pelafalannya sebelum kita masuk ke cara penulisannya. Sushi. Ya, itu contohnya kosakata sushi dari huruf su. Sekarang kita akan masuk ke cara penulisannya. Satu, dua. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini kalau bisa, ini dengan ini nyambung ya. Jadi tidak boleh, kalau bisa tidak ada jarak seperti ini. Ya, ini adalah huruf su. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya. Ya, ini adalah huruf C. Ya, dan kosakata yang diwakilkan oleh huruf C ini adalah sento. Ya, sento itu adalah pemandian umum. Sento itu adalah pemandian umum. Nah, di Jepang itu tidak semua rumah memiliki kamar mandi sendiri. Nah, untuk rumah-rumah yang tidak punya kamar mandi sendiri, biasanya penghuninya kalau untuk mandi menggunakan sento, ya, public bath, pemandian umum. Nah, kalau tidak salah biayanya untuk sekali masuk sento itu 200 yen. Ya, kalau di sini mungkin sekitar 22 ribuan ya, 22 ribu itu untuk dan itu hanya untuk mandi ya, bukan sekalian toilet ya, beda. Kan kalau di sini kan mandi toilet jadi satu ya, walaupun tarifnya beda gitu. Kalau toilet kan 2.000, tapi kalau buat mandi 5.000 gitu kan. Ya, kalau ini hanya khusus untuk mandi. Ya, dan untuk laki-laki dan perempuan dipisah, tapi kalau untuk sejenis itu mereka jadi satu. Ya, untuk jadi kamar mandi laki-laki isinya laki-laki semua, kamar mandi perempuan isinya perempuan semua, ya. Itu dan mereka hanya menyediakan air, ya. Untuk peralatan mandinya segala macamnya mereka bawa sendiri, ya. Termasuk handuknya juga mereka bawa sendiri, ya. Jadi untuk pemandian umum itu hanya menyediakan airnya saja, air hangat dan bak untuk berendamnya. Jadi kalaupun berendamnya, mereka berendamnya rame-rame. Ya. Nanti kapan-kapan akan saya coba jelaskan mengenai sento itu sendiri. Ya. Oke, sekarang kita coba dengarkan pelafalannya. Sento. Ya, itu pelafalannya ya, se, dan untuk ini adalah sento. Ya. To-nya dibaca panjang karena ada akhiran U. Nah, sekarang saya akan masuk ke cara penulisannya. Ini ada 3 coretan. Ya. 1, 2, 3. Kurang lebih seperti ini. Ya. Ini adalah huruf C. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya. Ya, ini adalah huruf so. Ya. Ya, ini adalah huruf so. Nah, dan untuk kosakata yang digunakan untuk mewakili huruf so adalah sotsugyo. Ya, sotsugyo itu artinya lulus atau kelulusan. Ya, sotsugyo. Nah, untuk penulisannya ini ada 2 cara. Nah, untuk yang terlihat di layar ini adalah
huruf so yang lazim dipakai sekarang atau dari pokoknya sejak Heisei sampai sekarang ya era Reiwa, ini huruf ini yang dipakai, huruf so. Ya, tetapi ada satu huruf so lagi yang dipakai tapi di era sebelumnya ya, kayak era Showa tahun 80-an, 70-an, 60-an dan sebagainya. Tetapi itu masih dipakai dan masih digunakan untuk dibaca. Jadi kalau suatu saat nanti kalian akan ketemu huruf tersebut, kalian tidak akan kebingungan lagi. Ini huruf apa gitu ya? Ini huruf apa gitu kan? Nah, nanti saya akan jelaskan cara penulisan kedua jenis huruf so tersebut. Ya. Ya, kalau gitu sebelumnya kita dengarkan dulu audionya. Pelafalannya seperti apa? So, Sotsugyo. Hai, Sotsugyo ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke cara penulisan. Nah, yang pertama yang lazim ini cuma satu coretan, satu tarikan garis. Ya. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah seperti ini. Satu. Ya, ini adalah huruf so ejaan lama. Ya, kalau ejaan lama kalau di sini kayak huruf U yang dulu dari OE ya. Ini sama, tapi ini dibacanya juga so. Jadi kalau suatu saat kalian ketemu literasi bahasa Jepang yang ada huruf seperti ini, Anda tidak akan bingung lagi. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya. Ini sudah 5 karakter ya dari huruf yang awalannya S. Ya, sa, shi, su, se, so. Nah, selanjutnya adalah huruf yang berawalan T. Ya. Nah, ini huruf yang pertama dari elemen T yaitu ta. Ya, dan contohnya adalah taiko. Ya, kemarin kita sudah belajar I, kita sudah belajar huruf ko, nah sekarang ditambahkan huruf ta, bisa menjadi taiko. Nah, taiko di sini adalah nama beduk ya, nama beduk khas Jepang, itu namanya taiko. Ya, coba kita dengarkan dulu pelafalannya. Taiko. Ya, taiko. Oke, sekarang kita masuk ke cara penulisan. Nah, huruf ta sendiri ini ada 4 coretan ya. 1, 2, 3, 4. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah huruf ta. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, di dalam huruf hiragana, katakana, ya istilahnya dalam bahasa Jepang secara keseluruhan, mereka tidak mengenal huruf ti dan huruf tu. Ya, walaupun sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa satu huruf hiragana maupun katakana itu merupakan satu fonem, ya, merupakan satu fonem. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu mereka tidak ada elemen huruf seperti ti, tu, fu, ti, tu, hu, dan beberapa yang lain. Ya, nanti akan saya jelaskan. Nanti ada yang saya sebutkan juga. Ya, tapi yang berdekatan dengan ini adalah ta dan ti. Ya, jadi yang berikutnya adalah jadinya chi. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan untuk huruf chi ini sangat cukup mirip dengan huruf sa. Sa cetak ya, sa cetak. Makanya kalau untuk penulisan untuk huruf sa harus tidak boleh sambung. Karena nanti kalau Anda sambung, takutnya nanti disangkanya ini huruf chi. Ya, memang hanya beda
arah lengkungannya saja. Kalau ci kan ini lengkungannya kan menghadap ke kanan ya, sedangkan untuk huruf sa menghadapnya ke kiri. Ya, dan untuk kata-kata yang diwakili untuk huruf ci adalah jika tetsu. Ya, kita coba dengarkan pronunciation-nya seperti apa. Chikatetsu. Ya, chikatetsu. Ya, artinya chikatetsu itu adalah kereta bawah tanah ya, atau subway ya, kereta bawah tanah. Kalau di sini di Indonesia mungkin setara dengan MRT lah ya. Karena MRT kan ada yang kalau yang dari sepanjang Jalan Sudirman sampai Tamrin itu kan di bawah tanah ya, subway. Begitu keluar dari arteri itu sudah di atas. Ya. Jadi chikatetsu itu artinya kereta bawah tanah. Nah, untuk penulisannya ini 2 coretan, kita masuk ke cara penulisannya. Satu, 2. Dah, begini aja. Ini adalah huruf C. Ya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke huruf yang berikutnya. Nah, seperti tadi saya bilang, di huruf Jepang, hiragana, dan katakana tidak ada huruf tu. Yang ada adalah huruf se. Ya, jadi pelafalannya adalah di lidahnya hampir mau huruf T ditahan, tapi keluarnya didesiskan. Kemudian baru dilepaskan su. Ya, jadi se. Ya, kalau dengarkan pronunciation-nya akan seperti ini. Tsunagaru. Nah, ya, dan di sini contohnya adalah tsunagaru. Nah, tsunagaru di sini artinya hubungan ya, atau koneksi. Ya. Cara penulisannya mudah sekali. Ini hanya 1 coretan. Ya, kalau kita bisa lihat seperti huruf U, tapi tidak ada di atasnya, tidak ada coretannya. Ya, seperti ini. Ini adalah huruf Z. Next. Selanjutnya adalah huruf T. Ya, adalah huruf T. Nah, di sini contohnya adalah kata tenshi, ya, yang artinya malaikat. Ya, sebentar sekarang kita coba dengarkan pronunciation-nya. Tenshi. Ya, itu tadi contohnya ya. Contohnya T, tensi. Nah, untuk penulisannya cukup mudah. Ini juga cuma 1 coretan. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah huruf T. Oke, next. Berikutnya. Terakhir. Ya, ini adalah huruf To. Ya. Nah, untuk contohnya adalah kata Tora. Ya, mungkin kalian sering pernah dengar ya, nama artis ya, Tora Sudiro. Ya, itu toranya diambil dari kata ini, tora. Kebetulan tora dalam bahasa Jepang itu artinya harimau. Ya, jadi ini adalah huruf to. Oke, sekarang kita coba dengarkan pelafalannya. To. Tora. Ya, tora. Ya. Oke, next kita akan masuki cara penulisannya. Ya, ini hanya 2 coretan saja. 1, 1,
2. Ya, ini adalah contoh penulisan dari huruf to. Ya. Oke? ta, Ya. Oke, kalau begitu sekian dulu pembelajaran kita mengenai hiragana kali ini. Selanjutnya nanti mungkin berikutnya akan saya berikan 10 lagi karakter untuk kita pelajari bersama. Demikian pembelajaran hari ini. Saya Data Penturas Dentalis. Sampai ketemu lagi di pembelajaran bahasa Jepang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane, terima kasih sudah menonton.